Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kembali lagi di dalam pembelajaran. Di video ini kita akan membahas tentang dasar trigonometri. Adapun nanti topik-topik yang mau dibahas dalam video ini adalah pertama itu bagian pendahuluan, ini adalah bagian dari definisi, kedua nilai perbandingan, yang selanjutnya satuan sudut, baru yang keempat adalah koordinat, yang kelima adalah sudut istimewa, dan keenam adalah kuadran. Langsung aja. Pertama adalah kita membahas tentang pendahuluan. Pertama itu adalah definisi. Trigonometri adalah ilmu matematika yang mempelajari tentang segitiga siku-siku. Jadi ini lanjutan dari segitiga. Yang kedua adalah pada segitiga siku-siku berlaku teorema Pythagoras dan nilai perbandingan sisi-sisinya. Maka di sini nanti di trigonometri ini kita akan menggunakan sifat teorema Pythagoras. Yang selanjutnya adalah nilai perbandingan trigonometri. Nilai perbandingan trigonometri ini yang dimaksud di sini adalah pertama adalah nilai perbandingan trigonometri itu adalah nilai perbandingan sisi-sisi segitiga siku-siku. Maka kita menggunakan nilainya, perbandingannya. Yang kemudian adalah macam definisi dari nilai perbandingan trigonometri. Yang pertama adalah ada miringnya, ada depannya, ada sampingnya. Ini berpusat bisa berpatokan pada sudut theta. Dimana di sini bisa kita dapat bahwa sinus sin theta adalah depan per miring, kosinus atau cos theta itu adalah samping per miring, dan tangen adalah tangen theta depan per samping. Nah selanjutnya tangen theta itulah sin per cos atau sin theta per cos theta. Yang kemudian adalah kosekan. Kosekan adalah kebalikan dari sinus. Maka kosek theta itu sama dengan 1 per sin theta atau miring per depan. Kalau sin tadi depan per miring, kalau kosekan adalah miring per depan. Yang kemudian sekan theta 1 per kosek theta. Nah ini sekan itu kebalikan dari cos. Maka kalau cos samping per miring, maka sekan itulah miring per samping. Nah, kebalikannya. Yang selanjutnya adalah kotangen theta. Maka kotangen theta ini adalah kebalikan dari tangen theta. Maka 1 per tangen theta. Kalau tangen tadi depan per samping, maka kalau kotangen adalah samping per depan. Yang selanjutnya adalah kotangen. Dan selanjutnya kotangen theta adalah cos theta per sin theta. Kebalikan dari tangen theta juga. Selanjutnya kita langsung ke satuan sudut. Satuan sudut itu dapat dinyatakan ada beberapa macam. Yang pertama itulah berbentuk derajat. Satu derajat definisikan sebagai 1 per 360 putaran penuh satu lingkaran. Artinya satu derajat itu sama dengan 1 per 360 putaran penuh lingkaran. Yang kedua adalah menit. Menit ini disimbolkan dengan pangkat garing 1. Maka 1 menit didefinisikan sebagai 1 per 60 derajat, sehingga 1 derajat itu sama dengan bernilai 60 menit. Atau 1 menit itu sama dengan 1 per 60 derajat. Atau 1 derajat sama dengan 60 menit. Yang kedua, yang ketiga itulah detik. Garis kutip 2 di atas. Artinya 1 detik ini definisikan sebagai 1 per 60 menit. Atau 1 per 3600 derajat. Sehingga 1 derajat itu bernilai 3600 detik. Dan 1 menit itu bernilai 60 detik. Maka bisa kita singkatkan, 1 detik sama dengan 1 per 60 menit sama dengan 1 per 3600 derajat. Atau berarti 1 derajat itu sama dengan 3600 detik. Nah ini dia. Kemudian adalah radian atau disingkat dengan rad. 1 radian itu didefinisikan sebagai ukuran sudut yang dibentuk oleh suatu juring lingkaran yang ngebusurnya bernilai sama dengan jari-jari lingkaran. Nah, ini lingkaran pada jari R dengan busurnya AB. Dan satuan radian itu adalah 1 radian itu sama dengan 180 per V derajat, di mana 1 derajat itu sama dengan V per 180 radian. Kemudian adalah kita lanjut ke koordinat kartesius dan polar. Suatu sudut dapat dinyatakan dalam koordinat kartesius dan koordinat polar apabila seperti ini dia.
Maka sisi miringnya disebut dengan R, dan sisi depannya disebut dengan Y, sisi sampingnya disebut dengan X. Nah, maka bisalah kita dapatkan di situ bahwa koordinat kartesiusnya itulah X, Y. Sedangkan koordinat polarnya adalah R, alfa derajat. Maka R dengan alfa derajat, ya, sedangkan kartesiusnya adalah X dengan Y. Ya. Kemudian adalah hubungan koordinat polar dengan kartesius. Yang pertama itu adalah R ini sama dengan akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat. Ini murni dari teorema Pythagoras, di mana miring kuadrat sama dengan tegak kuadrat tambah miring tegak kuadrat tambah datar kuadrat. Yang selanjutnya adalah tangen alfa sama dengan Y per X. Maka tangan tadi itu adalah depan per samping. Kemudian adalah hubungan koordinat kartesius dengan polar. Maka dapatlah ditemukan bahwa X itu sama dengan R cos alpha dan Y itu sama dengan R sin alpha. Kemudian kita langsung ke sudut istimewa. Sudut istimewa pertama itu adalah perbandingan nilai sisi-sisi segitiga istimewa, dan sudutnya itu antara lain pertama adalah 45 derajat, yang kedua adalah 60 derajat dan 30 derajat. Maka dari sini bisa kita dapatkan bahwa A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Ya. Kemudian nilai perbandingan trigonometri pada sudut-sudut istimewa. Pertama adalah kita menggunakan sin. Di sini saya ambil masih di kuadran 1, 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Maka 30 derajat itu sama dengan V per 60, V per 6. Karena 1 V itu, radian itu adalah 180 bagi 6 sama dengan 30. Maka sin 30 sama dengan setengah, sin 45 sama setengah akar 2, sin 60 sama dengan setengah akar 3, sin 90 sama dengan 1, cos 0 sama dengan 1, cos 30 adalah setengah akar 3, cos 45 setengah akar 2, cos 60 setengah, dan cos 90 adalah 0, dan tangen 0 adalah 0, tangen 30 adalah setengah per 3 akar 3, tangen 45 adalah 1, dan tangen 60 adalah akar 3, dan tangen 90 adalah tak terhingga. Kemudian kita masuk ke kuadran koordinat kartesius. Nilai perbandingan trigonometri suatu sudut dapat besar, sudut yang besarnya lebih kecil dari 90 derajat dapat dijelaskan melalui kuadran koordinat kartesius. Ini dia. Maka ini merupakan di dalam kuadran kartesius sin alpha maka sama dengan y per r, atau sin tadi adalah depan per samping per miring, sedangkan cos alpha sama dengan x per R. Tangan alpha sama dengan Y per X, di mana X itu absis, Y sama ordinat, dan R adalah jari-jari. Ya. Kemudian adalah tanda nilai perbandingan trigonometri berbeda masing-masing di kuadran. Di kuadran 1 adalah semua positif. Di kuadran 2 sin dan cosec yang positif, yang lainnya negatif. Yang di kuadran 3 tangan sama kotangan positif, yang lainnya adalah negatif. Di kuadran 4 itu adalah cos sama sekan yang positif, yang lainnya adalah negatif. Mana kuadran 1 0 sampai 90, kuadran 2 90 ke 180, kuadran 3 180 per 270, dan kuadran 4 adalah 270 sampai 360. Oke, kemudian masuk kita ke hubungan kelipatan sudut dengan sudut lain. Pertama adalah sudut 360 derajat atau 2 V radian dapat kelipatan bilangan bulatnya bernilai 0 derajat atau 0 radian. Dan yang kedua adalah sudut 180 derajat atau V radian dan kelipatan seganjilnya bernilai 180 derajat atau V radian, sedangkan kelipatan genapnya bernilai 0 derajat atau 0 radian. Yang kedua adalah, yang selanjutnya adalah sudut dapat bernilai negatif jika arah putarannya itu searah jarum jam. Sudut juga dapat bernilai lebih dari 360 derajat jika melakukan lebih dari satu putaran, berarti boleh putaran selanjutnya. Untuk mengubah sudut negatif dan besarnya lebih dari 360 derajat dapat digunakan konsep ini. Alfa sama dengan alfa di plus min K kali 360 derajat. Arti di K di sini adalah merupakan bilangan bulat, bisa kali 2 kali putaran,
30 putaran dan selanjutnya. Yang selanjutnya nilai perbandingan trigonometri sudut pada kuadran 2, kuadran 3 dan 4 memiliki suatu hubungan atau relasi dengan kuadran 1 atau lebih besar sama dengan 90 derajat. Yang selanjutnya sudut berelasi dapat dibentuk menjadi seperti ini. Ya, kuadran 1 itu bisa kita buat dengan beta atau 90 kurang alfa. Kuadran 2 90 tambah alfa atau 180 kurang alfa. Nah, ini letaknya maksudnya. Kuadran 3 ini adalah 180 tambah alfa atau 210 kurang alfa, ini letaknya sudutnya. Kuadran keempat adalah berada di mana dia, terus 270 tambah alfa atau 1360 dikurang alfa. Kemudian masuk kita ke nilai sudut berelasi. Inilah nilai sudut berelasi di mana sin 90 kurang alfa sama cos alfa. Nah, sin 90 derajat sin cos 90 kurang alfa sama dengan sin alfa. Dan selanjutnya sampai di sin 360 derajat tambah alfa sama dengan sin alfa. Kemudian kita masuk ke pola yang diambil itu, ini pola sudut 90 kurang lebih dari alfa dan 270 alfa. Nama perbandingan ini berubah dengan tanda susun dan koordinat awalnya. Yang kedua, pada sudut 180 kurang lebih plus minus alfa dan 360 plus minus alfanya, nama perbandingan tetap dengan tanda sesuai dengan koordinat awal. Contoh, ini ada 3 sin minus 30 derajat itu sama dengan min sin 30, karena nggak ada sin minus 30 ya, karena sudutnya nggak pernah negatif, maka keluarkan minusnya. Minus sin 30 sama dengan minus setengah, karena sin 30 setengah, maka min sin 30 itulah menjadi minus setengah. Yang kedua adalah cos 180 menjadi min cos 30 menjadi minus setengah akar 3. Yang ketiga adalah cos minus 300 sama kayak nomor 1, maka menjadi cos 60 maka menjadi setengah. Yang keempat adalah tangan 23 pi per 6 sama dengan tangan 4 pi kurang pi per 6 sama dengan tangan minus 30, maka sama dengan minus tangan 30 sama dengan minus setengah seperti kerja. Nah, yang kelima, kotangan minus 41 pi per 3 sama dengan kotangan minus 4 pi tambah pi per 3 sama dengan kotangan 60, maka menjadi sepertiga akar 3. Yang keenam adalah sekan 870 derajat itu sama dengan sekan 510 karena dikurang 360, kemudian dikurang lagi 360 menjadi sekan 150, maka menjadi minus sekan 30 menjadi minus 2 per 3 akar 3. Yang selanjutnya yang tidak kalah pentingnya itu adalah rumus identitas dasar. Ini ada 6. Pertama, cosec alfa itu sama 1 per sin alfa. Nah, ini kebalikannya. Sekan inilah kebalikan dari cos, 1 per cos. Kotangan inilah kebalikan dari 1 per tan alfa. Ini jadi rumus identitas dasar yang selanjutnya adalah sin kuadrat alfa tambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Maka dari sini bisa muncul lagi dua konsepnya. Sin kuadrat alfa itu sama dengan 1 kurang cos kuadrat alfa. Yang kemudian cos kuadrat alfa itu sama dengan 1 kurang sin kuadrat alfa. Yang selanjutnya adalah tan kuadrat alfa tambah 1 sama dengan sekan kuadrat alfa. Yang selanjutnya adalah 1 tambah kotangan kuadrat alfa sama dengan kosekan kuadrat alfa. Itulah mungkin beberapa pengetahuan atau contoh yang berhubungan dengan trigonometri dasar. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih dan salam sehat.